warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita akan belajar kimia lagi dengan Bu Dani. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bab pertama di kelas 10 adalah hakikat ilmu kimia. Nah, seperti yang sudah kita bahas waktu di SMP, kita akan mereview sedikit, kemudian ada tambahan materi untuk berikutnya atau untuk materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lihat pembahasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas hakikat ilmu kimia. Nah, sekarang ilmu kimia, apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Sekarang untuk di SMA ataupun di SMK, yang namanya bidang IPA pasti terbagi menjadi 3 bidang. Ada kimia, fisika, maupun biologi. Masing-masing akan membahas materi yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ilmu kimia. Ilmu kimia ini membahas tentang apa? Ilmu kimia pasti ilmu yang mempelajari tentang apa? Masih ingat di SMP? Iya, mempelajari tentang materi. Materi atau kita sering kenal sebagai zat. Nah, zat yang ada di alam atau materi yang ada di alam sangat banyak. Semua yang ada di alam itu adalah zat atau materi organik ataupun anorganik. Nah, jadi secara umum kimia ternyata sangat luas. Nah, kemudian selain materi yang akan kita pelajari, berarti akan pelajari apanya? Iya, betul, sifat materinya atau sifat zatnya. Setelah kita mempelajari sifat-sifatnya, berarti kita akan mempelajari yang namanya struktur materi atau struktur zat tersebut. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, ternyata setelah itu akan mempelajari yang namanya perubahan materi atau perubahan zat. Nah, yang terakhir, setelah itu yang kita pelajari adalah perubahan energi. Perubahan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas tentang kimia. Ilmu kimia itu sangat menarik kalau kalian tahu apa itu kimia. Nah, skala itu kita akan lihat yang namanya materi itu apa. Masih ingat? Materi atau zat adalah, ya, apa itu? Iya, betul. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya apa? Memiliki massa. Memiliki massa itu seperti kita kenal sehari-hari berat, walaupun di ilmu sains ternyata massa itu berbeda ya. Massa itu yang punya satuan misalkan kilogram, gram, kuintal atau ton gitu ya. Nah, menempati ruang artinya apa? Berarti memiliki volume. Ya, yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume itu adalah materi atau zat. Nah, pengelompokan waktu lalu, materi itu dibagi menjadi 2. Masih ingat pengelompokannya? Materi dibagi menjadi 2. Ada zat tunggal dan ada campuran. Ya. Nah, kalau zat tunggal nanti dibagi jadi 2 lagi. Ada unsur, ada senyawa. Campuran dibagi jadi 2. Ada campuran homogen. Ini yang sering dikenal sebagai larutan. Nah, tapi tidak terbatas hanya cairan ya. Nah, tapi bisa itu adalah contohnya larutan. Kemudian di sini heterogen. Heterogen dibagi menjadi 2. Ada koloid dan suspensi. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat. Yang dimaksud zat tunggal itu pasti zat yang masih murni. Jadi tidak ada campuran zat lain. Masih murni, tunggal. Nah, zat tunggal ini ada 2 macam. Unsur. Unsur itu adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Ini tidak dapat diuraikan ya. Tetapi senyawa ini adalah zat yang masih bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana.
Nah, contohnya unsur apa? Masih ingat? Ya, unsur misalkan karbon. Lambangnya apa? Ya, lambang unsurnya C, C besar ya. Nah, kemudian oksigen. Bisa. Lambangnya O. Kemudian misalkan nitrogen, boleh. Di lambangnya N. Nanti ada belerang atau sulfur. Lambangnya S. Yang Ibu sebutkan ini sifatnya adalah non-logam. Nanti unsur yang lain, ada yang lain, masih banyak lagi. Misalkan besi. Nah, ini logam ya. Lambangnya Fe. Kemudian ada emas. Lambangnya Au atau aurum. Kemudian perak bisa. Nanti lambangnya Ag, argentum. Ada aluminium bisa. Lambangnya adalah Al. Ada lagi apa lagi? Nikel ya. Lambangnya Ni dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk senyawa ini yang masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia, atau boleh deh gabungan dua unsur atau lebih. Nah, misalkan nih air. Kenapa? Karena air punya lambang atau rumus molekulnya adalah H2O, dia gabungan dua unsur ya. Kemudian misalkan lagi urea. CONH2 2 kali. Nah, ini lambang dari urea. Tuh, gabungan dari karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen. Nah, itu ada urea. Kemudian ada karbohidrat atau glukosa. Ya. Nah, rumusnya C6H12O6. Tuh ada 3 unsur ya penyusunnya. Kemudian ada lagi misalkan garam dapur. Kalian kan kenalnya garam dapur ya. Atau disebut sebagai natrium klorida. Rumusnya adalah NaCl. Tuh, seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau campuran, ini yang homogen, artinya antara terlarut dengan pelarutnya sudah tidak terlihat lagi. Sudah homogen, sudah menyatu, dan dia tidak akan memisah. Ukuran partikelnya itu kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Itu ukuran diameter partikelnya ya, partikel zat larut. Kalau untuk koloid yang heterogen, dia terlihat seperti satu fasa, tidak memisah, tetapi kalau misalkan menggunakan mikroskop ultra masih bisa terlihat. Ya, nah, ini untuk yang heterogen, yang koloid. Kenapa? Karena dia ukuran diameter partikelnya di antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Nah, kalau untuk suspensi, ini yang dua fasa, jadi antara zat larut dengan pelarutnya masih terlihat dia lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Contohnya misalkan nih, kalau suspensi itu, pernah nggak kalian minum obat sirup tetapi sebelum diminum ada diminta kocok dulu ya Bu sebelum diminum. Kenapa? Karena si obat ada serbuknya yang memisah atau mengendap. Nah, sebelum diminum diminta dikocok. Nah, itu namanya suspensi. Atau yang lainnya, misalkan air lumpur. Coba perhatikan air lumpur. Air lumpur itu kalau misalkan dia didiamkan, apakah dia memisah atau mengendap? Iya, betul. Dia akan memisah. Nah, itu namanya contohnya suspensi. Di mana antara zat larut dengan pelarutnya masih terlihat perbedaannya. Kalau untuk koloid, ini contohnya susu. Ya, sini contohnya susu. Ada santan. Ada mayonnaise. Mayonnaise, kemudian ada lagi asap, darah, debu, sampai tinta. Nah, itu termasuk ke dalam koloid. Nah, ini jadi dilihat dari pengelompokan materi seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk sifat materi bagaimana. Sifat materi ini dibagi menjadi 2. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Kalau untuk sifat materi yang fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati, diukur, atau dirasakan oleh panca indera. Contohnya warna, ukuran, wujud, bau, rasa, titik didih, titik leleh, kelarutan, kelenturan, daya antar listrik, dan seterusnya.
Kalau untuk sifat materi yang sifat kimia adalah sifat yang terbentuk disebabkan adanya perubahan kimia untuk membentuk suatu zat baru. Nah, contoh misalkan reaktivitas, mudah tidaknya terbakar, pH, mudah berkarat, kemudian beracun atau tidak dalam suatu zat. Nah, itu adalah contoh dari sifat materi. Nah, sekarang untuk perubahan materi bagaimana? Perubahan materi juga dibagi menjadi dua, perubahan kimia dan perubahan fisika. Yang namanya perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru dan zat tersebut memiliki sifat yang berbeda dengan sifat asalnya. Jadi, perubahan ini menyebabkan terbentuknya suatu zat baru atau disebut sebagai senyawa. Contoh, misalkan besi berkarat, nasi busuk atau nasi basi, bensin terbakar, lilin terbakar, kertas dibakar, nah singkong diubah menjadi tape, dan seterusnya. Nah, kalau untuk perubahan fisika, ini perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Biasanya hanya mengalami perubahan bentuk atau wujud. Contohnya, misalkan air membeku, es mencair, besi dibakar, lilin meleleh, dan seterusnya. Pasti kalian bisa mengambil atau memberikan contoh yang lain. Nah, sekarang kita lihat, kalau perubahan kimia itu sering disebut sebagai reaksi kimia. Gejala-gejala yang menyertai suatu reaksi kimia atau perubahan kimia, misalkan nih, dia mengalami perubahan warna dari bening menjadi merah misalkan. Nah, ini namanya reaksi kimia atau perubahan kimia. Misalkan di awalnya suhunya dingin jadi panas setelah dicampur. Nah, itu perubahan suhu. Berarti itu juga salah satu gejala itu mengalami reaksi kimia. Misalkan bening sama bening dicampur. Oh, ternyata ada endapan nih, mengendap keruh ya. Warnanya putih dan akhirnya dia mengendap. Nah, itu namanya timbul endapan. Nah, itu juga termasuk ke dalam gejala terjadinya reaksi kimia. Atau saat dicampur ternyata ada gelembung-gelembung dari dalam cairannya atau larutannya. Nah, itu artinya terbentuk gas. Nah, kemudian dicampur jadi aromanya harum misalkan. Karena misalkan contohnya membentuk ester. Nah, itu bisa. Nah, itu artinya dia timbul bau mengalami reaksi kimia. Nah, itu adalah tentang perubahan materi. Nah, sekarang manfaat untuk mempelajari ilmu kimia itu apa sih? Nah, kita ternyata akan bisa lebih memahami terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di alam. Jadi kita tahu kenapa itu terjadi di alam. Nah, kemudian kita akan memiliki kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna. Nah, ini kreativitas dari kita ya. Seorang manusia mengubah yang ada di sekitar kita menjadi bermanfaat dan berguna. Nah, kemudian yang ketiga, dapat membentuk sikap kita sehingga menjadi lebih ilmiah lagi. Karena untuk membentuk suatu produk pasti ada langkah-langkah yang harus kita jalanin. Jadi tidak instan langsung jadi, pasti ada proses, prosedur yang harus kita lewati. Nah, pertemuan sekarang ini cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.